Halo sahabat budaya, perkenalkan nama saya David Irianto. Saya adalah co-founder dari greatmind.id, sebuah media yang membicarakan soal isu-isu wellness, mindfulness, dan juga mental health. Nah, senang sekali hari ini saya akan memandu sesi yang berjudul Melihat Dunia dari Kejauhan. Nah, maksudnya apa sih melihat dunia dari kejauhan? Mungkin nanti daripada saya bocorkan, kita bisa nanti menyimak diskusi yang berlangsung di hari ini. Nah, pada sesi kali ini, para pembicara akan hadir menyampaikan materinya yang akan menjadi bahan pembelajaran dan diskusi kita bersama. Kebetulan tema PKN di tahun ini adalah Indonesia Bahagia. Jadi gimana caranya supaya kita dalam segala tantangan yang kita hadapi bisa terus-menerus memperoleh kebahagiaan dan juga ketenangan hidup. Oke, tapi sebelum saya mulai, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang di program konferensi acara Pekan Kebudayaan Nasional 2020, agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tahun ini PKN kembali diselenggarakan dengan mengangkat tema Tutur, Kultur, dan Luhur. Harapannya lewat konferensi yang dibangun ada sebuah diskusi lewat tutur dalam upaya mengangkat nilai budaya atau kultur yang mengakar dalam diri untuk kemudian ditinggikan di tengah masyarakat saat ini menjadi nilai keluhuran. Oke, nah mungkin untuk tidak berpanjang-panjang lagi, saya akan langsung mengundang pembicara kita. Ada 4 pembicara di sesi hari ini. Mungkin saya langsung undang saja pembicara pertama, yaitu mungkin nama yang sudah tidak asing lagi karena beliau adalah pencipta lagu, penyanyi, dan juga penulis, sekaligus praktisi kesehatan holistik bersama sang suami yang akan hadir di sesi hari ini. Mari kita sambut Dewi Lestari dan juga Reza Gunawan. Halo Mbak Dewi, halo Mas Reza. Halo David. Apa kabar? Baik-baik. Senang ketemu lagi juga. Selalu menyenangkan kalau ketemu Mas Reza dan juga Mbak Dewi. Terima kasih. Kebetulan kita udah beberapa kali ketemu di beberapa panel juga berdiskusi dan I'm looking forward for these sessions. Mungkin sebelum aku memanggilkan pembicara berikutnya, Mbak Dewi dan Mas Reza mungkin mau menyapa para penonton Pekan Kebudayaan di hari ini. Oke, halo semuanya. Saya Dewi Lestari atau biasa dikenal dengan nama Di Lestari, nama pena saya. Saya penulis lagu dan juga seorang penulis buku dan kadang-kadang masih menyanyi. Ya, walaupun sudah cukup lama tidak menyanyi. Dan ini suami saya. Ya, halo semuanya, saya Reza Gunawan, biasa dikenal dengan nama Reza Gunawan. Sama aja ya. Saya bekerja sebagai praktisi kesehatan holistik dan kadang-kadang menjadi musisi untuk istri saya. Iya, menarik banget. Terakhir aku sebenarnya datang sesinya Mbak Dewi belajar soal menulis yang Kaizen. Betul, Kaizen Writing Workshop. Itu mengadakannya secara virtual ya Mbak ya? Iya. Secara virtual ya. Hampir semuanya sekarang acara kita hampir virtual semuanya ya. Sekarang semua acara virtual. Waktu itu yang membantu front ininya, backstage-nya sebenarnya Mas Reza ya di sesi. Oh iya, itu sebetulnya family production. Produksi keluarga di rumah sendiri. Jadi anak-anak yang jadi soundman, jadi lighting. Iya benar. Kebetulan memang di era pandemi ini kan semangat belajar orang-orang dari rumah tuh juga meningkat karena mereka mengisi waktu luang dan juga untuk pengembangan diri masing-masing ya. Jadi kemarin itu ya itu salah satu bentuk karya yang kita coba sajikan gitu. Menarik banget. Nah mungkin nanti kita diskusi lagi Mas. Aku mau mengundang pembicara berikutnya yaitu Mas Irfan Afifi, seorang budayawan muda dan juga penulis. Silahkan Mas Irfan. Halo Mas, apa kabar? Kabar baik. Mungkin Mas bisa seperti pembicara yang lain menyapa teman-teman ada di rumah. Ya, halo, saya Irfan Afifi. Saya seorang penulis juga. Saya juga pendiri sebuah web tentang kebudayaan, langgar.co. Sehari saya mengelola web itu dan kemudian bergerak juga di bidang tradisi dan pemikiran tradisi. Begitu. Oke, terima kasih Mas. Mungkin menyambut pembicara kita yang terakhir, tapi bukan berarti yang paling ujung gitu ya, karena ini datang dari jauh, tidak bersama-sama sama kita di studio gitu, adalah perwakilan dari PKD atau Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Baru, Mas Sulhan Yusuf. Halo Mas. Halo. Gimana di sana, sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di Sulawesi Selatan ya Kabupaten Baru ini ya Mas ya? Ya. Di sana kondisinya sehat-sehat, cukup baik atau gimana Mas? Ya pada umumnya sehat-sehat. Ya seperti yang dialami juga daerah lain ya. Dalam suasana pandemi ini ya kita banyak mengalami hal-hal yang berubah kira-kira seperti itu.
Oke, oke. Nah mungkin aku langsung memulai diskusinya saja. Topik kita di hari ini adalah melihat dunia dari kejauhan. Dan itu sangat relevan banget dengan kondisi-kondisi kita yang terjadi sehari-hari ini. Kayak bahkan dari sesi ini ada Pak Suhan yang dari jauh hadir di sini gitu ya. Jadi jarak dan ini tuh kayak semacam dipermainkan gitu ya. Iya. Jarak kita nggak boleh deketan, tapi justru yang jauh bisa jadi deket banget sama kita gitu kan. Nah mungkin aku akan memulai berdiskusi sama Mbak Dewi dan Mas Reza dulu. Nanti kita akan ke dua pembicara kita yang lain. Nah mungkin Mbak Dewi sebagai sosok kreatif nih sebenarnya menyikapi kondisi sekarang itu cukup menantang nggak sih Mbak? Dan adaptasinya mungkin tadi kayak aku sebutkan di awal gitu Mbak Dewi membuat sebuah sesi. Apakah itu memang salah satu hacknya Mbak Dewi untuk produktivitas dan kreativitas diri sendiri juga di masa seperti sekarang? Mungkin Mbak Dewi bisa menjelaskan dulu. Karena pekerjaan saya memang lebih banyak menulis, jadi sebetulnya dari sebelum pandemi pun hampir semua waktu saya itu dihabiskan di rumah karena memang bekerja dari rumah. Tapi tentu saja ada pembeda seperti halnya kalau ada seminar atau talk show itu semuanya tiba-tiba beralih ke acara virtual. Dan ada masa-masa di mana tidak ada sama sekali acara seperti itu gitu ya, karena mungkin orang-orang masih mencari langkah dan juga beradaptasi, ini kita mesti ngapain di dalam situasi seperti ini gitu ya. Dan ada saatnya kita fokus kepada hal-hal yang jauh lebih urgent, seperti gimana kita bisa mendapat bahan makanan gitu ya, semua toko tutup dan sebagainya. Tapi kemudian pelan-pelan orang-orang mulai beralih karena memang manusia saya rasa akan selalu mencari jalan ya. Dan mulailah kemudian muncul kegiatan-kegiatan talk show daring, orang-orang pada Instagram live ya. Terus mereka, apalagi orang-orang kreatif, mereka nggak bisa diem kan. Mereka merasa kalau saya tidak berbagi, itu malah akan melumpuhkan diri mereka sendiri gitu. Jadi akhirnya kita semua mencari cara untuk tetap produktif dan tetap berkreasi dan tetap berekspresi. Kalau saya sendiri selain menulis buku, tercetus juga karena kemarin Reza ini juga biasanya kan mengadakan kelas. Kelasnya harus virtual tiba-tiba gitu. Terus saya pikir, kalau Reza bisa, barangkali saya juga bisa kasih kelas menulis gitu. Dan akhirnya justru kelas menulis yang saya rencanakan sudah hampir 4 tahun dan gak jadi-jadi karena banyak kendala fisik, itu malah bisa terjadi di situasi seperti ini gitu. Dan banyak juga misalnya trik-trik produktivitas yang mungkin dulu tidak sempat saya lakukan, sekarang akhirnya karena punya waktu, punya fokus, saya bisa terapkan dan saya malah merasa semakin produktif sih karena banyak detail-detail kecil yang tadinya nggak sempat saya lihat, tiba-tiba sekarang menjadi punya waktu untuk dilihat gitu. Mungkin aku sebelum lanjut, tadi ada beberapa poin yang menarik, aku mau follow up dari Mbak Dewi, tapi mungkin ke Mas Reza dulu. Tadi Mbak Dewi bicara bahwa Mas Reza kan biasa mengadakan sesi-sesi. Nah, mungkin Mas Reza duluan yang transisi nih sebelum akhirnya menginspirasi Mbak Dewi untuk ikutan bikin sesi kelas. Nah, mungkin Mas Reza bisa cerita nggak proses transisinya itu? Dan untuk, apalagi sesinya Mas Reza kan butuh, mungkin intimate, relationship gitu. Nah, itu gimana tuh Mas, mungkin bisa diceritakan? Memang menyajikan pelatihan-pelatihan yang disebut dengan pelatihan self-healing, di mana orang belajar keterampilan praktis untuk mengelola kesehatannya secara lahir batin. Kelas-kelas tersebut memang biasanya diadakan offline. Tetapi memang selama 1 tahun terakhir sebelum pandemi, karena kalau di Jakarta peminatnya relatif konstan setiap bulan, tapi kalau di luar kota tidak selalu konstan. Jadi saya terlalu sering travel keluar kota, tapi tidak bisa menjangkau semua orang yang ingin mempelajari. Jadi sebenarnya sebelum pandemi, saya sudah menyiapkan format daringnya. Hanya memang karena agak perfeksionis, masih saya tunda-tunda sampai materinya benar-benar rasanya siap. Tiba-tiba pandemi datang, ya kemudian seperti dipercepat lah dia. Sehingga akhirnya sekarang semua kelas saya disajikannya secara daring gitu. Tapi jadi senang karena sekarang dari kota mana saja peserta bisa ikut dan saya dapat peserta kelas yang orang-orang Indonesia yang tinggal di Australia, di Jepang, di Jerman, di Yordania, jadi di luar Indonesia, jadi bisa mengikuti juga gitu. Dan menurut saya itu barangkali salah satu adaptasi yang dipaksa oleh keadaan yang memang
jadinya seperti itu, dan saya kira mungkin di setiap profesi ada adaptasi tersebut yang juga terjadi gitu. Oke, nah mungkin sebelum aku nanti ke Mas Irfan, aku menyelesaikan dulu sama Mbak Dewi dan Mas Reza. Tadi Mbak Dewi bilang bahwa ketika kita justru di pandemi ini beberapa hal tuh menjadi lebih clear, lebih jelas gitu ya. Termasuk mungkin hubungan kita sama diri kita sendiri, hubungan kita sama pekerjaan kita, hubungan kita juga sama karya kita, dan mungkin hubungan kita juga sama krisis yang sedang terjadi gitu. Betul. Nah kalau Mbak Dewi melihat itu mungkin gimana tuh Mbak? Apakah benar itu yang Mbak Dewi juga rasakan menjadi clear itu tadi, dan ada challenge-nya nggak sih untuk ketika kita malah justru jadi clear sama diri kita gitu, atau malah itu justru hal yang baik gitu? Kalau saya melihatnya gini sih Fit, jadi kita jadi melihat apa yang esensial dan tidak. Mungkin yang tadinya harus keluar rumah, harus nongkrong, harus jalan-jalan gitu, kita dipaksa untuk melihat apakah itu perlu, dan ternyata tanpa itu semua pun saya masih baik-baik aja gitu. Dan ini berpengaruh ke segala aspek dalam kehidupan, termasuk juga mungkin tadinya harus belanja baju baru sebulan sekali. Ternyata selama pandemi ini saya pakai baju itu terus ya gitu. Alas kaki cuma 3 kali yang saya pakai, sendal, sepatu olahraga, itu doang gitu. Jadi tiba-tiba banyak sekali hal-hal yang sifatnya tidak esensial akhirnya tersingkir dengan sendirinya, dan kita melihat hal-hal yang jauh lebih substansi buat diri kita gitu. Dan kalau saya ngeliat teman-teman saya gitu ya, mereka jadi perhatian banget sama rumah. Mulai ada demam mendekor, demam tanaman gitu ya. Sesuatu yang mungkin tadinya nggak kepikir karena mereka lebih banyak di luar rumah, tapi begitu di rumah itu semua jadi terasa gitu. Termasuk juga dalam pekerjaan. Saya jadi melihat sebetulnya apa sih yang paling penting buat saya gitu ya. Mungkin saya tadinya sempat banyak mengiyakan berbagai macam tawaran. Akhirnya waktu saya yang harusnya pekerjaan utama saya adalah menulis itu jadi termakan. Tapi sekarang ya udah saya kembali ke pekerjaan utama saya, menulis gitu, dan itu semua bisa saya lakukan di rumah. Jadi intinya sebenarnya kita jadi melihat apa yang substansi, apa yang esensi buat diri kita masing-masing. Nah mungkin pertanyaanku selanjutnya ke Mas Reza nih. Tadi ketika kita di kondisi sekarang gitu ya, kita bertemu sama diri kita sendiri dan mungkin bertemu sama pasangan kita gitu ya. Kalau di kondisi-kondisi normal kan ada banyak pelarian-pelarian yang bisa dilakukan lah ya gitu. Melarikan diri dari diri sendiri misalnya lewat jalan-jalan ke mall atau apa gitu. Nah Mas, mungkin Mas Reza bisa membagikan cerita atau mungkin sebuah tips ketika mungkin seseorang nggak siap sebenarnya juga untuk melihat dirinya dengan begitu dekat gitu. Iya. Baik, saya sebenarnya di kondisi pandemi ini sejujurnya tidak terlalu menderita sejujurnya. Bukan artinya nggak ada tantangan gitu ya. Tapi saya merasa tidak terlalu menderita itu karena beberapa kali punya pengalaman ikut retreat meditasi. Di mana apakah itu 3 hari, seminggu, 12 hari, berapa hari pun, kita tuh dipaksa kumpulin HP, nggak boleh baca, nggak boleh lihat TV, nggak boleh bicara, nggak boleh kontak mata. Selama periode latihan tersebut. Dan kita latihan dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam gitu. Kondisi seperti itu sebenarnya kan dilihat sepintas kayaknya ekstrim. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah ketika kita nggak bisa bicara, nggak bisa baca, nggak bisa buka HP, kita dipaksa untuk berhadapan sama diri sendiri gitu. Nah kondisi itu yang sebenarnya sesuatu yang jarang dilatih, karena kita terbiasa begitu ada yang nggak enak, kita cari pelarian keluar. Nah jadi ketika kondisi pandemi ini kan banyak yang kemudian ngalamin apa sih namanya cabin fever dan sebagainya, karena nggak ada pilihan selain terjebak dengan dirinya sendiri, atau kalaupun ketemu orang ya orangnya itu aja di rumah gitu. Nah di dalam pengalaman tersebut yang saya renungkan dalam diri sendiri adalah ternyata batin kita tuh cenderung menderita karena kita senang yang pasti, yang permanen, dan yang bisa diprediksi gitu. Kalau kita dapat satu kerjaan, kita pengen kerjaannya pasti, gajinya pasti, selamanya akan bagus di situ, dan bisa diprediksi karir kita akan meningkat sesuai dengan jenjang karir gitu. Tapi kenyataan hidup itu nggak pasti, nggak permanen, dan nggak bisa diprediksi. Dan kali ini ketidakpastian dan ketidakpermanenan dan ketidak bisa diprediksian itu terjadi tidak hanya di skala personal, tapi satu dunia lagi ngalamin seperti itu. Jadi saya merasa ini kita kayak lagi retreat meditasi bareng-bareng gitu. Dari awal tahun sampai sekarang kita semua dipaksa untuk berhadapan sama diri sendiri. Sebagian rasanya menderita sekali sampai nggak kuat, sebagian yang
tahu bagaimana berdamai dengan diri sendiri dan melepaskan ekspektasinya dan melepaskan bahwa hidup itu harus pasti, permanen dan bisa diprediksi, lebih mudah untuk mengalir dan beradaptasi gitu. Jadi pengamatan saya seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya penting sekali untuk kita punya hubungan yang sehat sama diri kita sendiri, dan di pandemi ini sebenarnya itu kayak teramplifikasi ya, kayak harus ditemui gitu kayak. Betul, karena nggak ada pelariannya. Gitu Nggak bisa ya ada melarikan. sih pelarian digital ya, tapi ada batasnya kan. Ya. Nah mungkin aku ke Mas Irfan dulu sebentar. Nah kalau Mas Irfan sendiri dari sisi budaya nih, sebenarnya tadi yang Mas Reza bicarakan tentang menemui diri sendiri gitu ya, terus juga beradaptasi sama kondisi-kondisi krisis gitu. Kalau dari sisi kebudayaan tuh ada nggak sih mungkin local wisdom yang pernah diceritakan mungkin secara tutur atau secara tradisi lisan atau maupun tulisan yang mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman juga yang di sini? Ya, saya melihat gini, dari kasus Mbak Reza, Mbak Dewi tadi kan pandemi ini memaksa kita untuk kembali kepada diri kita sendiri sebenarnya. Memaksa kita untuk mengambil jarak atas sesuatu yang di luar diri kita, kira-kira gitu. Jadi sebelumnya kita orang terfokus pada sesuatu yang ada di luar dirinya. Terus melihat, bahkan kalau dalam kasus zaman hari ini ya, zaman di medsos begitu, zaman internet, zaman orang terdistorsi dengan sesuatu yang berada di luar dirinya. Orang terserap begitu dalam, begitu dengan sesuatu yang di luar dirinya, sehingga dia lupa terhadap dirinya, kira-kira. Orang mabuk, orang semakin tergantung dengan sesuatu yang di luar dirinya, sehingga ketika ada pandemi, orang kemudian kaget gitu, orang shock gitu. Ini kok saya dipaksa untuk kembali kepada diri, begitu. Nah, begitu juga saya merasa begitu, dan sebenarnya aktivitas membaca itu sebenarnya kan usaha untuk mengambil jarak atas kenyataan gitu. Kenyataan di luar diri kita gitu. Nah, aktivitas ini sebenarnya aktivitas yang mengajak kita untuk kembali kepada diri sebenarnya. Mengambil jarak atas kenyataan, kemudian merefleksikan terhadap pikiran-pikiran yang kita renungkan sendiri untuk melihat kenyataan yang lebih objektif. Nah, terkait budaya, terkait mengenali diri itu ya, sebenarnya kan ilmunya orang Nusantara itu sebenarnya ya mengenali diri. Dulu ada istilah namanya ada namanya mawas diri, ada namanya mulat sariro kalau di dalam bahasa Jawa. Mulat itu melihat, sariro itu ya badannya sendiri, melihat dirinya sendiri. Mawas diri itu dari kata awas. Awas itu ya mengawasi dirinya sendiri begitu. Itu dulu sebenarnya kalau sejauh yang saya pelajari begitu ya, itu tradisi itu sebenarnya sudah menghasilkan sebuah bangun keilmuan tersendiri sebenarnya. Cuma sama sekolah kita memang nggak pernah disentuh begitu. Nah itu sebenarnya kok saya itu eman-eman begitu. Nah di web kami misalnya saya itu berusaha menggali kembali di langgar.ku itu berusaha menggali kembali apa warisan, sebut saja kearifan atau hikmat atau kebijaksanaan masyarakat kita dulu yang sebenarnya punya epistemologi sendiri, punya cara pandang sendiri yang dulu itu sebenarnya sudah kokoh, sudah berlangsung di masyarakat, sudah diwarisi oleh masyarakatnya, dan beberapa bahkan sudah dipraktekkan dalam ruang praktik sehari-hari begitu. Yang itu sebenarnya bisa membantu kita untuk, karena di zaman ini kita benar-benar larut, terserap ke dalam kenyataan di luar kita hingga kita lupa terhadap diri sendiri, kita ya lupa dan tidak mengenali diri sendiri. Nah, saya melihat misalnya kasus di kayak negara ini, saya kayak metafornya mungkin negara ini. Jadi ibarat negara ini tuh kayak nggak kenal dirinya sendiri. Jadi ibarat arus besar dunia gitu, arus global dan lain sebagainya. Ini mau kemana, kita tuh kayak ngikut terus. Ini sana sudah sampai sana, saya kok belum sampai ke sana. Ini sana sudah sampai sana, saya kok belum ke sana. Dia tuh nggak pernah melihat dirinya sendiri. Saya itu sebenarnya siapa, keunggulan saya apa, saya itu mau kemana, itu kan sebenarnya ditentukan oleh diri. Nah,
orang yang tidak mengenali diri sendiri nanti biasanya akan cuma ngikut-ngikut terus. Ya. Itu terjadi di level 3 kebudayaan kita, misalnya ekonomi kita nggak terlalu mandiri begitu, selalu jadi konsumen. Kebudayaan kita juga hanya konsumsi kebudayaan yang lain. Begitu politik kita juga tidak terlalu berdaulat oleh intervensi kebijakan-kebijakan asing dan lain sebagainya. Nah, momen pandemi ini saya pikir justru malah memaksa kita untuk melihat kedirian kita sendiri sebagai diri maupun kedirian kita sendiri sebagai sebuah bangsa untuk merenung kembali. Sebenarnya kita itu pengennya kita itu siapa, bangsa Indonesia itu apa, bangsa Indonesia itu siapa dan mau kemana, kira-kira begitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diajak bergabung pada sesi talkshow ini. Menyambung dari Mas Irfan tadi berkenaan dengan budaya kita, saya ingin mungkin segera masuk pada persoalan yang berkaitan dengan dimensi-dimensi konkretnya atau semacam contoh lah yang dimaksud dengan budaya Nusantara. Sebenarnya punya nilai-nilai budaya yang hingga saat ini masih aktual ya. Sekedar penegasan awal bahwa Kabupaten Baru itu dominan masyarakatnya adalah masyarakat Bugis, dan kemudian dari masyarakat Bugis ini biasa mungkin kita anggap sampai 90% lah masyarakatnya masyarakat Bugis. Tentu nilai-nilai budaya yang dianut adalah nilai-nilai yang berdasarkan pada budaya Bugis secara keseluruhan. Nah, bagaimana kemudian kita melihat dunia ini dari kejauhan, khususnya dari sudut pandang budaya baru, budaya Bugis. Sebelumnya mungkin juga saya mengenalkan diri bahwa saya Sulhan Yusuf sebagai pegiat literasi yang banyak bergerak di Sulawesi Selatan. Dari sini mungkin saya akan mencoba melihatnya dari sudut pandang budaya ini dalam sudut pandang gerakan literasi. Saya sudah katakan tadi bahwa masyarakat Baru itu adalah masyarakat Bugis. Ya. Makanya saya ingin terlebih dahulu mengajukan beberapa nilai-nilai yang masih dianut oleh masyarakat Bugis yang kemudian membentuk pandangan dunia mereka, pandangan dunia masyarakat Baru, masyarakat Bugis. Yang pertama adalah lempu. Lempu ini berarti kejujuran. Kemudian maksudnya ada di samping kejujuran itu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan, yang kemudian biasa kita tegaskan sebagai suatu sikap dan sifat jujur masyarakat Bugis dari semua tindakan dan ucapannya. Kemudian yang kedua, nilai-nilai yang ada yang membentuk pandangan dunia itu adalah geteng atau konsisten. Biasanya diterjemahkan menjadi sikap taat asas. Ya, taat asas terhadap apa yang telah diputuskan secara bersama, atau taat asas pada apa yang telah diucapkan terhadap orang lain. Kemudian berikutnya yang ketiga, ada tongeng. Ada tongeng ini berarti berkata benar, yakni senantiasa berkata benar tanpa bohong dari semua ucapannya. Kemudian yang keempat, aca, yaitu kearifan. Kearifan di sini semacam atau sebentuk perilaku cendekia yang menerima dan menjawab perbincangan pertanyaan orang lain dengan cendekia, wujudkan dalam interaksi sosial. Nah, 4 poin ini atau 4 nilai inilah yang membentuk pandangan dunia masyarakat Bugis. Nah, dari keempat poin ini
bagaimana kita kemudian bisa melihat respon terhadap keragaman budaya. Jadi 4 nilai ini yang menjadi pandangan dunia orang Bugis, orang baru, itu kemudian kita pakai untuk melihat sebuah keragaman budaya. Secara umum masyarakat baru itu amat terbuka dengan budaya lain. Nah, ini bisa kita lihat pada penerimaan terhadap hadirnya etnis lain yang kemudian bisa hidup berdampingan. Jadi meskipun dominan masyarakat baru itu adalah Bugis, tetapi bukan berarti etnis lain tidak ada. Ada etnis lain yang ada di Sulawesi Selatan, misalnya ada Makassar, ada Toraja, ada Inrekang, dan kemudian yang dari pulau-pulau lain juga di Nusantara ini boleh dikatakan ada di Palu. Nah, masyarakat ini, masyarakat Bugis baru ini tetap hidup berdampingan. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada asas hidup bersama. Apa asas hidup bersama itu? Itu ditopang oleh sikap sipakalerbi atau saling menghargai, sipakatahu atau saling menghormati. Kemudian ada namanya sipakaingat, saling mengingatkan. Ada lagi yang lain sipatuo atau saling menghidupi, dan sipatokong atau biasa diartikan sebagai upaya saling membantu. Nah, jadi pandangan dunia orang baru yang kemudian diikuti dengan sikap bermasyarakat seperti ini, inilah yang kemudian seperti saya katakan tadi, sebuah warisan yang kemudian menimbulkan tata cara bermasyarakat yang damai. Nah, meskipun begitu, tidak bisa juga dimungkiri bahwa di dalam masyarakat itu masih ada juga anggota masyarakat yang kadang-kadang berpandangan sempit, kalau boleh dikatakan begitu, berpandangan sempit, yakni dia merasa lebih tinggi dari anggota masyarakat lain atau etnik lain. Nah, saya kira ini juga saya tidak tapi kemungkinan hampir terjadi pada setiap masyarakat dominan ya. Siapa yang dominan biasanya kadang-kadang muncul sikap-sikap yang merasa lebih daripada etnik yang lebih minoritas. Nah, di masyarakat baru ini masih ada pandangan yang kalau boleh dikatakan kita anggap sempit, yang merasa lebih tinggi derajatnya daripada masyarakat lain atau orang lain atau mungkin sesama masyarakat ini sendiri itu ada. Nah, mungkin ini disebabkan oleh karena di masyarakat baru ini pada masa lampau terdapat beberapa kerajaan-kerajaan yang tentu di dalam struktur kerajaan sebuah masyarakat selalu memilah strata sosial masyarakat itu. Ada bangsawan, ada rakyat kebanyakan. Nah, dari 2 poin utama tadi, pandangan dunia orang baru dan kemudian bagaimana respon terhadap realitas sosial ini, saya kemudian melihat bahwa ini perlu ada semacam literasi budaya untuk melihat bagaimana nilai-nilai pandangan dunia itu yang kemudian sudah memandu masyarakat baru ini tetap bisa menjadi panduan untuk generasi-generasi berikutnya. Nah, disinilah pentingnya sebuah gerakan namanya gerakan literasi budaya. Nah, kalau kita pikir memang negara kita ini, pemerintah kita sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya ingin mengentaskan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia dari keterpurukan literasi. Nah, sering dikatakan bahwa ada 6 literasi dasar yang harus diselesaikan oleh bangsa ini ketika kita ingin maju. Salah satunya itu adalah literasi budaya. Nah, dalam pandangan sederhana saya, literasi budaya ini diperlukan untuk kemudian bagaimana tetap agar supaya pandangan dunia itu tetap survive dan bagaimana kemudian menjaga kohesivitas dari masyarakat baru ini yang sudah harmoni itu. Di sini penting literasi budaya, karena di samping menjaga juga amat menentukan
keberadaan suatu masyarakat atau suatu bangsa. Nah, selanjutnya kalau sudah muncul literasi budaya di dalam sebuah masyarakat, maka ini kita bisa katakan ada semacam kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungannya. Jadi literasi budaya ini kita perlukan agar supaya ada harmonitas di dalam masyarakat kita. Dan pucuk dari literasi budaya ini hadirnya semacam cultural awareness atau kesadaran kultural. Nah, lewat literasi budaya ini kemudian kita masuk pada strateginya. Strategi yang mungkin patut kita ajukan di sini adalah masuk ke dalam strategi ketahanan budaya. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ketahanan budaya? Ketahanan budaya adalah semacam proses kesadaran kolektif untuk menentukan, menyerap, dan mengubah sesuaikan pengaruh budaya lain. Kemudian yang kedua, ketahanan budaya. Budaya itu tidak statis tapi dinamis, bukan dimaksudkan sebagai pewarisan budaya. Berikutnya sebagai strategi kebudayaan berhadapan dengan perubahan. Jadi literasi budaya tadi itu diharapkan menghadirkan satu semacam ketahanan budaya. Nah, lalu ada satu harapan yang mungkin perlu kita harapkan ya, dari hadirnya ketahanan budaya ini. Saya mengajukan satu perspektif mungkin akan bermuara pada kedaulatan budaya. Nah, apa kedaulatan budaya itu? Ya secara sederhana mungkin saya bisa ajukan semacam perspektif bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan budaya itu adalah setiap warga terlibat dalam proses ketahanan budaya. Nah, jika setiap warga ini sudah terlibat dalam proses ketahanan budaya, maka kita akan tiba pada sebuah model, yaitu satu model kedaulatan dalam setiap pengambilan kebijakan, kebijaksanaan budaya ikut menentukan. Jadi maksud saya di sini, ketika kedaulatan budaya diajukan sebagai satu perspektif di dalam pengambilan kebijakan, maka kebijaksanaan budaya ikut menentukan. Contoh sangat sederhana seperti saat pandemi menyerbu kita, kemarin-kemarin lebih banyak didekati dengan pendekatan kesehatan semata, pendekatan ekonomi, pendekatan hukum. Nah, nyaris pendekatan budaya diabaikan. Padahal aset aset kebijaksanaan yang ada di dalam masyarakat kita berupa wisdom misalnya, itu banyak untuk kemudian bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah kita ini, masalah pandemi ini. Nah, dari pertimbangan itu, Pak, di Baru kemudian mencoba mengambil langkah taktis. Jadi tadi ada pandangan dunia, kemudian ada strategi yang diambil. Sekarang bagaimana langkah taktisnya supaya itu tetap seperti yang diharapkan. Di Kabupaten Baru itu dibentuk semacam atau dihadirkan semacam duta budaya. Nah, bagaimana duta budaya ini diajukan? Nah, bagaimana duta budaya kemudian dihadirkan? Ada proses-proses yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Baru. Bagaimana Kabupaten Baru itu kemudian pemerintah Kabupaten Baru kemudian mengaktifkan duta budaya ini, dia melakukan rekrutmen agar supaya hadir duta-duta budaya yang akan kemudian menjadi salah satu unsur di dalam menjaga kedaulatan budaya tadi atau ketahanan budaya tadi. Nah, di Baru sekarang ini ada sejumlah 220 personil yang direkrut dari 7 kecamatan, 15 kelurahan, dan 40 desa. Kemudian para duta budaya ini ya direkrut dari kaum muda milenial yang kemudian seleksinya itu lewat sebuah festival namanya Festival Tuberu. Nah, bagaimana duta budaya kemudian ini kita harapkan sebagai unsur yang
taktis di dalam menguatkan strategi kebudayaan tadi yang kita ajukan, yakni duta budaya ini harus dikuatkan dulu tradisi literasinya. Jadi budaya literasi duta budaya ini itu harus diselesaikan terlebih dahulu, sehingga budaya literasi itu menjadi semacam kompetensi. Nah, kenapa seperti itu? Karena hanya kompetensi duta budaya yang memiliki budaya literasi ini kemudian yang bisa memahami literasi budaya. Jadi dari literasi, dari budaya literasi kemudian menjadi paham atau mengerti tentang budaya, dan itu adalah literasi budaya. Dengan demikian, kalau sudah seperti ini, maka duta budaya ini akan berperan dalam ketahanan budaya untuk mewujudkan kedaulatan budaya. Nah, secara lebih konkret, kita harapkan duta budaya ini menjadi juru bicara budaya terkait konten dan konteks. Nah, kenapa seperti itu terkait dengan konten dan konteks ini? Karena konten yang kita maksud tadi, mulai dari pandangan dunia sampai kepada keharmonisan dalam bermasyarakat karena adanya nilai-nilai budaya itu kemudian dikontekskan. Nah, yang bisa mengkontekskan di sini adalah ketika punya literasi budaya yang akan bisa memahami ini, karena konten kemudian dikontekskan itu hanya bisa kita lewati lewat kemapanan literasi budaya, dan itulah yang kita harapkan duta budaya ini membekali diri dengan literasi budaya. Nah, sekarang kita tiba pada poin yang diminta oleh Pekan Kebudayaan Nasional ini. Bagaimana melihat dunia ini? Nah, saya kira pembicara-pembicara sebelumnya sudah banyak menjelaskan seperti apa dunia kita saat ini. Dengan tidak mengurangi perspektif itu, saya tetap mengajukan juga semacam cara pandang ya, melihat dunia ini, bahwa dunia kita sekarang ini sudah tanpa batas, terhubung satu sama lain. Nah, karena dunia ini sudah tanpa batas, terhubung satu sama lain, maka dimensi budaya ikut berpengaruh dan terpengaruh. Jadi bukan saja berpengaruh, tapi juga ikut terpengaruh. Nah, bagaimana kemudian masyarakat baru mensiasati keadaan realitas dunia seperti ini, khususnya di bidang budaya? Maka secara praktis masyarakat baru, terlebih lagi Pemkapnya, itu merespon era ini dengan mengenalkan budaya baru lewat beberapa event. Jadi ada beberapa event yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Baru untuk kemudian mengenalkan budaya baru secara keluar, secara mensosialisasikan budaya baru lewat event-event itu, misalnya penetapan desa-desa budaya, mengajukan festival, karnaval, pentas seni, seminar, penerbitan buku, dan banyak lagi yang dicoba diajukan sebagai satu langkah-langkah program untuk kemudian merespon dunia kita yang sekarang ini. Jadi sebagai satu simpulan barangkali bahwa pandangan dunia orang baru yang 4 tadi itu, dan kemudian itulah yang dipakai untuk berinteraksi dalam masyarakat orang baru, dan kemudian secara strategis diharapkan adanya muncul ketahanan budaya dan kedaulatan budaya lewat literasi budaya. Dan salah satu elemen atau unsur masyarakat yang paling strategis adalah lahirnya duta-duta budaya, karena duta-duta budaya ini adalah anak-anak milenial yang kemudian dari sinilah kemudian diharapkan bisa menjadi corong atau perantara untuk menghadapi situasi kita sekarang ini, mencoba menerjemahkan konten budaya baru dalam konteks sosial kekinian kita. Saya kira itu semacam pandangan dari jauh ya, dari satu kabupaten yang masih berusaha merespon era ini dengan bagaimana melihat dunia kita saat ini. Bagus sekali presentasinya, memberikan sampel. Mungkin tadi setelah Mas Irfan menjelaskan bahwa ada korelasi antara
perubahan-perubahan individu yang harus kita lakukan untuk penyesuaian-penyesuaian di masa sekarang dengan apa yang mungkin Mas Suhan tadi sudah jelaskan juga gitu. Aku mungkin kembali mengambil poin itu kembali ke Mas Reza. Tadi kan ada 4 pandangan dunia masyarakat baru tuh yang lempu, kejujuran, konsistensi, berkata benar dan juga kearifan. Aku pernah mendengar bahwa memang seringkali problem kita misalnya sebagai seorang individu melihat masalah itu adalah karena ketidakselarasan antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita bicarakan dan apa yang kita lakukan gitu. Mungkin agak sejalan sama hal ini kan, karena kita harus jujur, kita berkata benar dan juga kita punya kearifan dan juga sebuah konsistensi gitu. Nah, kalau Mas Reza sendiri melihat apakah memang 4 poin ini sebenarnya tadi berbicara soal keselarasan dari apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan itu menjadi tantangan kita sebenarnya untuk tadi ya menemui diri kita dengan tenang, untuk bisa menemui diri kita dengan tenang. Oke. Kalau bagi saya, kita bisa bicara kualitas keputusan maupun kepribadian dan sudut pandang itu bagaikan kalau kita berkebun itu kayak macam-macam pohon. Kita bisa nanam pohon kejujuran, kita bisa nanam pohon kebijaksanaan, kita bisa nanam pohon konsistensi, disiplin, tanggung jawab dan sebagainya. Tapi yang saya pikir setiap pohon tersebut bisa punya cerita dan proses belajar sendiri-sendiri. Tapi yang saya tertarik untuk soroti dalam diskusi ini adalah pohon-pohon baik tersebut bisa tumbuh di tanah gembur seperti apa. Fondasi daripada kualitas baik batin manusia itu lahirnya dari mana. Dan bagi saya semua pohon-pohon baik itu bisa lahir dari tanah gembur yang namanya jiwa yang sehat. Gitu. Dan salah satu kualitas dasar dari jiwa yang sehat menurut saya adalah kejernihan. Kemampuan kita melihat sesuatu dengan jelas, tidak terkaburkan oleh asumsi, ekspektasi, ketakutan, harapan. Kita bisa lihat dengan jelas. Itu juga mungkin jadi relevan dengan tema daripada pembicaraan kita hari ini. Karena melihat dari sisi lain maupun melihat dari jauh, itu semuanya bicara mengenai bagaimana kita menangkap sesuatu dengan jelas dan jernih. Gitu. Kalau kita pegang botol ini tutupnya biru, kalau saya dekatkan ke sini, seluruh dunia saya hanya tutup biru ini saja gitu. Tapi kalau saya lihat dari sisi lain dan dari jarak yang berbeda, saya bisa lihat ini seperti kenyataannya gitu. Jadi kalau dikaitkan tadi antara nilai-nilai jujur, lalu konsisten dan pertanyaan Mas David tadi, menurut saya kita harus mulai dari basisnya, which is bagaimana kita membangun batin yang jernih, yang kemudian menjadi pijakan awal untuk lahirnya berbagai sudut pandang yang kita bisa pakai untuk aplikasi kehidupan pribadi, untuk hidup berumah tangga, untuk bekerja. Semuanya nggak bisa jalan kalau kita nggak punya basis kejernihan. Gitu. Nah memang itu yang sering terjadi ya ketika kita kayak sekarang ketika dalam krisis, seringkali kita nggak bisa melihat dari sisi yang berbeda, tapi karena kita ada di dalam, kayak tadi Mas Reza bilang, karena begitu dekat sama kita, semuanya jadi seakan-akan gitu. Hanya itu dalam kehidupan kita gitu kan. Mungkin Mbak Dewi ada bisa di-share nggak Mbak pengalaman ini gitu, mungkin kita taking a step back untuk melihat supaya akhirnya lebih jernih sebuah permasalahan gitu. Oke. Kalau dikembalikan ke konteks situasi saat ini ya, di mana kita sangat bersandar kepada fasilitas daring gitu, dan akibatnya adalah batas-batas yang tadinya tegas tiba-tiba menjadi tidak tegas gitu, termasuk dari pengaturan jam kerja, termasuk dari seberapa sering kita harus terkonek ke dunia maya gitu. Mungkin salah satu tantangan terbesar yang dialami oleh kita semua saat ini, dan bukan cuma orang dewasa tapi juga anak-anak gitu ya, adalah dengan segala ketersediaan waktu dan juga fasilitas yang kita rasakan, baik itu ya kita bisa jadi di rumah lebih lama dan sebagainya gitu ya. Tadinya mungkin waktu kita habis di jalan, tapi sekarang waktu kita ada di rumah. Jangan jangan luput juga bahwa hal tersebut punya sisi yang licin gitu. Licinnya adalah sulit sekali untuk menarik garis batas, sulit sekali untuk membatasi diri gitu. Sehingga memang apalagi untuk pekerja kreatif khususnya gitu ya, kita sering sekali terselamur dengan pekerjaan kita. Dan menurut saya kalau
saya nih bicara dari penulis fiksi ya gitu. Gimana sih memisahkan dunia yang real dan dunia yang ada di dalam kepala kita doang. Nah kalau misalnya dibalikan lagi ke masyarakat secara umum, gimana sih memisahkan antara kapan saya terkoneksi ke dunia maya dan kapan tidak gitu. Karena sekarang kita kayak justru berlomba-lomba harus terus terkoneksi gitu. Sehingga mau nggak mau disiplin untuk membatasi diri itu memang harus datang dari self-awareness, harus datang dari kesadaran diri, mawas diri tadi kata Mas Irfan gitu ya. Nah, menurut saya memang skill untuk kemudian menjadi lebih tajam, menjadi lebih jernih, menjadi lebih awas, ini menjadi sangat penting. Karena batas-batas yang lebur tadi justru saat ini kita butuh pertegas gitu ya. Sehingga dunia kita tidak hanya terangkum dalam satu gawai, tapi kita bisa menjauhkan gawai tersebut dan melihat dunia yang real di kehidupan kita, gitu ya. Mungkin secara praktis itu bisa sesimpel kita membatasi jam kapan saya terkonek, kapan saya tidak, gitu ya. Atau kemudian mulai memanfaatkan lingkungan kita, melihat alam sekitar lebih sering, gitu. Kalau buat saya salah satu tips yang sangat saya suka adalah banyak-banyak melamun. Karena melamun ini bukan artinya kemudian mengawal nggak jelas ya, tapi kita tidak harus terus-menerus terstimulasi oleh dunia maya gitu. Kembali kepada apa sih yang ada dalam benak kita gitu, kembali ke dalam kontemplasi dan perenungan. Aku tertarik sama poinnya Mbak Dewi tadi, bagaimana kita lebih banyak melamun gitu ya. Karena sebenarnya dari sisi budaya kita sendiri, kalau kita lihat misalnya teman-teman, misalnya kalau saya pulang ke desa saya, kebetulan saya orang Solo gitu, itu masih banyak orang-orang yang nyetetin burung, itu kan kegiatan-kegiatan sebenarnya melamunan itu kan ya. Kalau ditanya fungsinya apa ya nggak tahu juga gitu. Tapi itu menyehatkan karena itu tadi mengurangi stimulasi gitu. Karena seringkali kalau saya pernah dengar juga soal dopamin refleks yang karena handphone ini gadget, gawai dan segala macam memang dirancang untuk nge-trigger dopamin terus-menerus gitu kan, sehingga kita terus-menerus akhirnya ada kecanduan, makanya ada rasa di mana kita terus. Sementara itu dan banyak yang bilang juga anak-anak zaman sekarang tuh nggak bisa bosan, padahal bosan itu diperlukan gitu ya Mas. Mungkin Mas Reza nanggapi dulu tentang bosan. Tentang bosan. Iya. Sebenarnya saya pernah ditunjukkan sama Dewi actually sebuah artikel bahwa boredom is the mother of creativity. Jadi rasa bosan itu adalah ibu dari kreativitas. Karena dalam keadaan bosan itu orang akan tertrigger untuk melamun dan mengaktifkan imajinasi dan fantasi bawah sadarnya yang kemudian bisa menjadi sesuatu karya dan menjadi satu terobosan yang unik bagi individu tersebut gitu. Tapi sekarang ini kayaknya kondisi di mana kita bisa mendapatkan gratifikasi instan atau pemuasan instan atas kebosanan kita. Bosan ini akhirnya dianggap sebagai kayak penyakit yang harus diobati. Anak-anak saya pun anak zaman sekarang gitu. Mereka tidak suka dengan rasa bosan. Mereka menganggap bosan itu adalah satu siksaan yang harus diobati. Diobati dengan hiburan-hiburan instan yang pada umumnya sekarang dijanjikan oleh dunia maya gitu. Tetapi sebagai konsekuensinya kita jadi mulai kehilangan skillfulness, keterampilan untuk mengolah bosan menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Karena setiap bosan kita obatnya terlalu cepat dan terlalu dekat gitu. Ya, jadi ini barangkali sesuatu yang ya saya sebagai orang tua bicaranya nggak sebagai praktisi. Sebagai orang tua saya khawatir bahwa generasi anak saya itu kehilangan kemampuan untuk berdansa dengan kebosanannya dan kemudian justru membuahkan sesuatu dari situ gitu. Mungkin kalau Mas Irfan dari sisi kebudayaan, yaitu tadi seperti saya bilang kan sebenarnya banyak elemen budaya kita yang dilakukan mungkin masyarakat yang masih terkoneksi begitu kuat sama tradisi. Kalau kita orang kota ngelihatnya, ini ngapain dia begini. Tapi sebenarnya ya setelah kita pelajari sebenarnya ada fungsinya gitu. Karena kebosanan itu baik. Mungkin Mas Irfan bisa menceritakan sedikit dari mungkin sebelum bercerita mungkin saya ingin menyinggung bahwa misalnya konsep mawas diri itu kan sebenarnya usaha untuk mengenali potensi kedirian kita. Setelah mengenali kita mengolahnya gitu. Mengolah potensi dalam diri kita. Mengolah budi kita, sebenarnya tepatnya gitu. Jadi budi itu bukan hanya pikiran. Budi itu ada cipta, ada karsa, ada jiwa, ada pikiran, cipta, ada jiwa, ada rasa begitu. Nah,
Makanya disebut budaya kan, mendayakan budi kita, mengolah budi kita. Kalau dalam bahasa tradisi itu budinya itu diasah gitu. Ya, mengasah potensi diri tadi, usaha untuk mengenali kedirian kita, kira-kira gitu. Makanya nanti ada unsurnya kalau mengolah kehendak gitu. Kalau orang nggak pernah mengolah kehendaknya atau keinginannya atau kehendaknya, dia keinginannya ini akan mengganggu proses kejernihan berpikirnya. Kira-kira begitu. Nah, pikiran juga harus diolah begitu. Hati yang tidak jernih, semrawut gitu, akan mengganggu proses berpikir yang jernih. Gitu. Nanti proses berpikir yang tidak jernih itu akan mengganggu perasaan, rasa yang kurang sensitif. Kira-kira gitu. Jadi proses mengolah yang 4 tadi itu kemudian kayak semacam budaya gitu. Proses berkebudayaan, proses berkemanusiaan itu sendiri. Makanya proses berbudaya itu sebenarnya proses menjadi manusia, mengaktualkan potensi kemanusiaan kita. Nanti kalau yang dari karsa ya jadi praktek pertanian, jadi kalau yang dari rasa jadi keindahan, kalau yang jadi pikiran jadi kebenaran, hati jadi empati dan lain sebagainya, kira-kira gitu. Nah, usaha mengenali ini proses berkemanusiaan adalah proses berkebudayaan. Makanya kalau ada orang dengerin burung, misalnya dengerin suara indah burung, kalau orang punya masalah, dia nggak bisa dengerin suara burung itu. Dia tidak bisa menikmati keindahan burung itu. Nanti ini ganggu saja, saya itu sedang stres gitu. Jadi itu proses penting menikmati ini. Makanya orang yang punya banyak masalah itu seluruhnya jadi nggak penting. Orang tidak lagi bertemu dengan kenyataan yang secara intim begitu. Pertemuannya semu terus. Jadi kalau ketemu dia akan hanya memperhatikan sesuatu yang terkait keuntungan dirinya maupun terkait yang dibencinya gitu. Sehingga akhirnya dia nggak pernah jernih memandang kenyataan di sekelilingnya. Karena kenyataan itu dia bingkai atas nama benci dan rasa tidak suka gitu. Benci dan sukanya juga begitu. Akhirnya orang nggak bisa ngambil jarak gitu. Nah, usaha mawas diri atau sebenarnya adalah usaha untuk mengolah potensi diri untuk mengenali kenyataan yang lebih jernih, dan dengan mengambil jarak itu orang bisa mengenali kenyataan dengan perspektif yang bukan parsial senang suka tapi sudah lebih utuh, lebih menyeluruh. Dan kalau kebudayaan kita itu kita arahkan ke situ, nanti orang akan setapak naik semakin meninggi taraf kebudayaannya, taraf peradabannya gitu. Orang tidak hanya melulu menuruti nafsu makannya, orang tidak hanya, tapi sudah naik pikirannya juga tambah jernih untuk membangun tata kehidupan bersama yang lebih saling mengenakkan. Kira-kira begitu. Nah, tapi kan tadi Mbak Dewi udah bilang di digital nih kalau bahasa Inggris slippery slope gitu ya. Kadang begitu masuk ke dunia digital kita kegelincirnya tuh jauh bisa. Sadar-sadar 5 jam gitu. Cuman scrolling Instagram gitu misalnya. Gak ada gunanya dan segala macam. Cuman di kondisi pandemi ini gitu, bicara tadi soal batasan ya. Ketidakbatasan ini kan jadi semacam, ya tadi Mbak Dewi dan Mas Rizal juga sudah testify gitu bahwa dengan adanya teknologi memungkinkan akses yang sebenarnya jauh lebih luas gitu, bicara sama audiens yang lebih luas, menginfluence orang, mempengaruhi orang yang lebih banyak juga gitu. Nah, tapi gimana sih menurut mungkin dari ketiga panelis, dan mungkin nanti Mas Sulhan juga bicara soal menyeimbangkan antara itu tadi ya, ketidakterbatasan dan juga membatasi diri kita sendiri di dalam internal. Mungkin Mas Irfan dulu deh, dibalik sekarang. Membatasi. Gimana? Kalau saya sederhana gampang ya. Sebenarnya kalau orang itu secara manusia prosesnya utuh, dia itu pasti akan bisa mengambil jarak dengan sendirinya, karena kenyataan itu ada dalam genggamannya, kira-kira gitu. Bukan kenyataan yang menggenggam kita. Itu makanya nanti ada konsep tentang kedaulatan juga. Makanya orang yang sudah berhasil mengenali dirinya pasti dia berdaulat atas dirinya. Makanya kita punya istilah itu namanya mandiri. Mandiri itu sebenarnya dari kata mendiri. Awalan me sama tambahi diri. Jadi diri kita itu tegak karena kita sudah dalam konteks manusia ya,
kita sudah bisa mengendalikan keinginan kita, hati kita sudah jernih, pikiran kita sudah tajam, kira-kira gitu. Rasa kita juga sudah peka, sehingga proses mengutuhkan ini sudah berhasil gitu. Nah, masalahnya beberapa di pendidikan kita, terutama sistem pendidikan kita itu baru menstimulus aspek-aspek, misalnya pikiran saja. Ciptanya itu pinter gitu, tapi nggak pernah mengelola nafsunya, keinginannya. Sehingga banyak yang korupsi gitu. Yang korupsi itu orang pinter-pinter, bukan orang bodoh. Jadi ini nggak seimbang antara yang pikiran, kehendak, disiplin, keinginan, nggak bisa. Terus kemudian apalagi empatinya nggak peka lagi gitu-gitu. Sehingga makanya keberhasilan mengolah itu sebenarnya harus disuntikkan ke proses pendidikan kita. Kalau itu berhasil, nah di pendidikan keguruan misalnya sudah ada disiplin, misalnya ada psikomotorik, ada afektif, ada, tapi seluruhnya diceramahkan. Nah, tidak akan mengubah apapun. Jadi ada aspek pikiran, aspek rasa, aspek ini sudah ditekankan, tapi dia masih diceramahkan, belum menjadi sebuah perbuatan, didisiplinkan gitu. Nah, dari proses itu, kalau orang itu berkebudayaannya bagus, mengasah rasanya, mengasah pikirannya, mengasah jiwanya, mengasah ini mendisiplinkan kehendaknya dan lain sebagainya, dia pasti akan utuh. Nah, kalau utuh dia pasti berdaulat. Karena kenyataan di luar dirinya itu kecil dan pasti ada di dalam genggamannya. Kenyataan tidak bisa mempengaruhi saya sebagai diri. Sayalah penentu, sayalah pencipta kenyataan. Karena sebenarnya nanti kalau dalam filsafat kan pusat semesta itu ya diri sebenarnya. Tidak ada yang bisa mempengaruhi saya ini sebenarnya. Tapi gara-gara apalagi di zaman internet hari ini, semua orang terserap, hilang dirinya hilang. Akhirnya ya gitu jadi hanya komoditas yang akan diserap ke pasar-pasar konsumerisme. Ini beli apa, di apa-apa kayak gitu. Jadi nggak punya diri. Mungkin itu ya. Mungkin kalau Mas Reza dan Mbak Dewi ada pendapat. Sebenarnya menurut saya sangat selaras ya dengan apa yang Mas Irfan sampaikan tadi gitu, dan memang apa yang Mas Irfan sampaikan tadi tentang mengenal diri dan mengasah budi seperti budidayakan diri itu juga merupakan satu goal dari banyak sekali tradisi spiritual tertua yang ada di dunia gitu. Kira-kira kalau kita sudah jadi manusia yang tercerahkan, maka semua tantangan hidup ini kayaknya beres gitu. Cuman kan masalahnya banyak sekali termasuk saya yang belum mencapai tahapan itu gitu. Belum mencapai tahapan secara spiritual, secara intelektual sudah mencapai kesempurnaan gitu ya. Sehingga mungkin ini cuma masalah bahasa saja, karena sebenarnya secara konsep saya setuju. Bahasanya buat saya adalah kita perlu melatih diri. Gitu, melatih diri minimal di 3 hal menurut saya. Pertama, kita perlu belajar memelihara kejernihan karena dunia sekarang makin seliweran, informasi semakin deras. Gampangnya aja lah, berita hoax itu susah sekali bedakannya kalau kita nggak semakin terampil kan. Jadi menunda kesimpulan dan melihat segala sesuatu dari multi sudut pandang itu adalah bagian latihan untuk memelihara kejernihan. Kedua, menurut saya yang penting adalah mengelola investasi perhatian. Karena sekarang ini bagi perusahaan yang paling besar yang ada di dunia, terutama perusahaan teknologi, perhatian kita itu adalah aset mereka. Adalah komoditas yang diperjualbelikan. Boleh kita memperhatikan hal-hal yang serius, boleh kita memperhatikan hal-hal yang receh dan menghibur, tapi kira-kira mantranya gini, perhatikan apa yang kita perhatikan. Karena kalau tidak kita perhatikan apa yang kita perhatikan, maka perhatian kita jadi komoditas yang direnggut tanpa terasa dipaksa, tapi hidup kita terjajah olehnya. Gitu. Jadi mengelola perhatian jadi penting. Terus yang ketiga yang menurut saya berhubungan sama rasa, yaitu belajar melepas. Karena sekarang situasi semakin tidak pasti, semakin keluar dari ekspektasi, semakin sulit diprediksi. Jadi kemampuan mengolah rasa dan emosi itu jadi penting untuk bisa tidak hanya sekedar beradaptasi tapi bisa survive. Ya, kira-kira gitu 3 hal. Oke. Ya.
Nah kalau dari praktek menulis tadi sebenarnya aku mengingat, kayak aku lupa siapa yang bilang bahwa, oke Mbak Dewi deh, aku ingat dari salah satu bukumu ada yang kamu mainin jaraknya Mbak. Terus aku beringat bahwa jarak itu ternyata penting gitu. Kalau bahkan dalam bahasa tulisnya kalau nggak ada jarak kita nggak bisa membaca dengan clear gitu kan. Betul. Spasi. Spasi, benar. Betul. Jadi bagaimana kita bisa saling memahami jika tidak ada spasi, karena semuanya jadi akan tercampur baur gitu ya. Kemarin saya baru membaca kutipan yang saya setuju sekali ya, bahwa apa yang kita dapat, informasi yang kita dapat akan menjadi buah pikir kita, dan di mana kita menaruh perhatian, disitulah hidup kita habiskan gitu. Nah, kalau saya kembali ke level individu ya Fit ya gitu, misalnya saya lagi jalan di mobil dan saya sadar nih, oh saya udah terlalu lama tercerap di dalam gawai saya gitu. Harus ada semacam disiplin internal untuk kemudian saya ingat hal itu dan kemudian punya cukup willpower gitu untuk meletakkan gawai saya dan kemudian memutuskan saya akan menikmati jalanan tanpa lihat apapun gitu. Hanya saya dan buah-buah pikir saya gitu. Tapi untuk sampai ke tahap itu tentu butuh penyadaran terlebih dahulu gitu ya. Kalau kita tidak mengidentifikasi bahwa ada masalah di sana, ya sudah kita akan hanyut dan terbuai begitu saja gitu. Jadi menurut saya sebetulnya dialog-dialog semacam ini penting karena minimal kita bisa saling menginformasikan bahwa ini adalah masalah yang esensial, ini adalah masalah yang harus kita tangani gitu ya, dan ini adalah skill yang harus kita punya. Karena kalau kembali ke masalah edukasi gitu, kita tahu seseorang bisa jago matematika karena dia melatih dirinya menangani masalah-masalah matematis gitu. Dia menangani problem-problem dan kemudian belajar mencari tahu rumus-rumus dan mempraktikkan bagaimana mengoperasikannya gitu. Nah, bagaimana mungkin kita bisa punya skill untuk melatih kesadaran, awareness kalau memang tidak ada pelatihannya gitu, tidak ada upaya untuk itu gitu. Mungkin orang dewasa akan lebih punya akses untuk belajar ataupun mengetahui informasi ini. Tapi alangkah baiknya jika memang ini diintegrasikan ke level pendidikan gitu ya. Sebagaimana kita kepengen anak-anak kita pandai berhitung atau pandai menghafal, apakah kita juga tidak melihat betapa pentingnya mereka tahu cara berbahagia gitu. Mereka tahu cara mengerem hasrat dan keinginan mereka dan melihat ada hal-hal lain yang lebih penting gitu. Jadi tanpa upaya bahwa ini adalah satu praktek dan satu skill yang harus dilatih untuk kita bisa mampu dan bisa melaksanakannya, sulit menurut saya gitu. Tidak bisa kita harapkan bahwa kemampuan ini lahir begitu saja gitu. Jadi memang tetap harus ada latihan. Gitu. Jadi memang butuh conscious effort gitu ya, sebuah usaha yang memang diniatkan dan langsung dipraktekkan gitu. Nggak bisa dianggap kayak oh kita dengan pembicaraan ini terus semua jadi secara otomatis terjadi, itu nggak mungkin gitu ya. Betul. Kesadaran kecerdasan emosional kita, kecerdasan kita mengolah perasaan itu harus dilatih sebagaimana mungkin kita ngelatih fisik kita, ngelatih kecerdasan matematika dan kecerdasan yang lain gitu ya. Oke. Nah mungkin aku ke Mas Sulhan dulu tadi untuk isu itu Mas, mungkin sebagai perwakilan dari daerah gitu ya, mungkin yang masyarakat tradisinya lebih kental gitu, melihat gimana batasan dan juga, jadi kayak seakan-akan bisa dibilang kan sekarang dari Sulawesi Selatan mau mengakses sesuatu yang dari Amerika atau mau mengakses dari Korea gitu kan semudah diklik aja gitu langsung masuk gitu. Tetapi gimana mungkin ada usaha-usaha dari pihak mungkin Sulawesi Selatan, pemerintah atau komunitas gitu untuk membuat sebuah apa ya, saya mau bilang benteng tapi sebenarnya bukan juga benteng gitu, karena kita juga sebenarnya punya kesempatan yang sama untuk mempengaruhi kembali gitu kan, karena ya dari kita juga bisa ke sana. Jadi batasan ini apa ya, ketidakbatasan ini bisa dibilang keuntungan tapi juga jadi ada dua mata pisau yang bareng-bareng ada gitu. Nah dari Mas Sulhan sendiri gimana Mas menyikapi hal ini? Ya, apa sebenarnya yang dirisaukan oleh para pembicara kita itu sebenarnya juga terjadi tentunya di daerah-daerah, termasuk di daerah Sulawesi Selatan atau Baru. Karena jarak
dan sekaligus batas itu sekarang ini bersatu padu. Jadi dianggap jauh ternyata dekat, dianggap dekat ternyata jauh, sehingga benar-benar bahwa kita mengalami satu realitas masyarakat seperti yang banyak dibahasakan tadi oleh para pembicara kita. Nah, masalahnya kemudian kembali ke satu pertanyaan, apa yang bisa mensiasati keadaan yang seperti ini sehingga kita bisa menjadi manusia yang betul-betul bisa hidup lebih layak, khususnya berkaitan dengan apa yang dinamakan dengan pembicara sebelumnya, kemandirian, kebahagiaan, dan seterusnya dan seterusnya. Saya termasuk orang yang masih tetap percaya bahwa warisan budaya dari Nusantara ini begitu banyak yang bisa kita pakai untuk memahami apa yang sementara kita alami ini. Saya mungkin juga tidak terlalu bisa mengatakan bahwa membentengi diri ya, karena serbuan ketidakterbatasan ini juga memang benar-benar masuk ke ruang-ruang pribadi kita, ruang-ruang yang sangat saklek itu. Nah, sehingga seperti yang saya katakan tadi bahwa kita begitu banyak punya warisan budaya, tetapi kalau dia hanya mau diwariskan secara tekstual dengan petua-petua dan himbauan-himbauan, saya kira memang tidak efektif juga. Nah, disinilah konsep ketahanan budaya seperti yang banyak kita temukan dalam berbagai macam penjelasan, bahwa bukan pewarisan budaya, tetapi bagaimana nilai-nilai budaya ini bisa mensiasati perubahan. Nah, saya kira realitas yang dibicarakan tadi adalah bentuk-bentuk perubahan kekinian yang harus kita siasati agar supaya bisa bersesuaian atau bisa berdialog. Jadi saya termasuk orang yang percaya bahwa budaya kita, nilai-nilai budaya kita itu bisa berdialog dengan realitas kekinian kita, baik yang itu dari luar maupun dari dalam sendiri, karena sepanjang persyaratannya kita penuhi, bahwa kita bisa melakukan upaya-upaya kontekstualisasi dari satu konten nilai-nilai budaya kita ini. Nah, cuman masalahnya memang kita akan menghadapi atau menemukan begitu banyak kendala. Nah, saya ingin memulai kembali bahwa salah satu upaya yang cukup strategis dan ini bisa membantu kita untuk bersiasat, yaitu pentingnya meneguhkan kembali literasi kita, mengentaskan 6 literasi dasar, dan salah satu yang sangat dibutuhkan itu adalah literasi budaya. Dan kemudian kalau ini bisa diolah dengan baik, membangun sebuah pemahaman budaya yang lebih kontekstual, saya kira kita bisa berdialog dengan realitas kekinian yang notabene merupakan representasi dari budaya yang sementara eksis saat ini. Kira-kira seperti itu. Oke. Penting banget isunya sebenarnya di literasi ya. Tapi saya ingin, waktu kita udah mau habis sebenarnya, udah mulai di penghujung. Cuman saya penasaran soal, kan banyak orang bilang literasi itu terkait dengan keterbacaan. Ada yang menyederhanakannya seperti itu ya, generasi yang membaca atau tidak membaca gitu. Tapi kalau dibilang di situ kan sebenarnya generasi yang sekarang justru word count-nya lebih banyak, karena mereka tiap hari melihat layar itu kan mereka membaca sebenarnya. Tapi kualitas apa yang mereka konsumsi itu kan yang matters gitu, kayak tadi Mbak Dewi bilang ya, sebenarnya apa yang dimasukkan ke dalam pikiran itu yang akan keluar jadi realita kita gitu. Dan mungkin kebetulan kemarin aku baru nonton satu dokumenter Social Dilemma yang di Netflix itu, dan memang sebuah fakta yang lumayan mencengangkan, gimana kita bisa bukan cuma sekedar masuk ke sebuah lubang kelinci yang imajinatif dan tidak ada habisnya, tapi lebih lagi itu juga bisa quote unquote mungkin membuat kita terpecah gitu, membuat kita jadi saling, misalnya masalah pandemi ini deh, ada pihak yang setuju melakukan A, ada pihak setuju melakukan B, tapi mereka tidak bisa melihat secara clear gitu tujuan dari dua belah pihak ini sebenarnya apa, sehingga daripada sekedar memberikan kritik yang tajam bisa membuat sebuah konstruktif gitu. Nah, mungkin
menyikapi hal itu gitu ya, dan apalagi bahayanya bagi kita semua sekarang gitu ya, karena saya pikir perusahaan teknologi tidak akan berubah anytime soon gitu kan. Dan yang ada adalah mereka justru akan semakin berebut sama atensi kita gitu. Bahkan aku bicara kemarin sempat ngobrol sama beberapa pelaku edukasi gitu ya. Mereka bilang bahwa kompetisi mereka sekarang bukan sama platform edukasi yang lain, tapi sama platform yang ada di gawainya, sosial media dan segala macam. Jadi kompetisinya, bahkan buku juga mungkin kompetisinya bukan penulis lawan penulis lagi gitu, tapi penulis melawan apa yang ada di sosial media gitu kan. Nah, menyikapi hal ini gimana, mungkin Mbak Dewi, Mas Reza ada tips, dan mungkin Mas Irfan juga untuk menutup diskusi kita di siang hari ini. Kalau buat saya sih sebetulnya kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya saat ini gitu ya. Karena Gawai itu kan isinya bukan cuma portal berita ya. Aplikasi itu bukan cuma games, tapi banyak aplikasi di luar sana yang kita bisa manfaatkan dan kita bisa gunakan untuk melatih sebetulnya yang kita sebut tadi self-awareness gitu ya. Ada aplikasi untuk melatih meditasi singkat gitu. Karena mungkin orang banyak yang mengkonotasikan, oh meditasi itu praktek spiritual tertentu atau praktek agama tertentu. Padahal menurut saya sebetulnya tidak seperti itu gitu. Jadi ada di teknologi yang sebetulnya bisa kita manfaatkan, melatih kita bermeditasi singkat, 5-10 menit dalam sehari gitu ya. Ada juga aplikasi yang bisa mengunci beberapa portal berita ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan dari internet gitu. Ada juga semacam portal yang mengingatkan kita untuk membentuk habit-habit kecil, untuk kita kemudian membaca setengah jam sehari gitu. Jadi kalau memang kita sebegitu bergantungnya pada Gawai, ya mari kita coba seimbangkan isi Gawai kita dan juga pemanfaatannya untuk membangun hal-hal yang sifatnya produktif gitu. Itu pertama. Dan yang kedua menurut saya adalah itu tadi, penting bagi kita berdialog untuk kemudian bisa bertukar informasi. Karena sebenarnya menurut saya di era sekarang ini kita tidak kekurangan informasi. Kita justru kelebihan informasi, dan isunya bukan kuantitas informasi tapi misinformasi. Ya, jadi informasi yang tidak tepat, tidak aktual dan hoax dan sebagainya gitu. Jadi bagi saya kembali kepada bobot itu juga bisa dibarengi dengan pemanfaatan dari apa yang kita miliki saat ini. Oke. Nah, Mas Reza mungkin? Saya pernah bicara dengan satu pakar nutrisi yang menganalisa berbagai negara dan kondisi gizinya. Dan dia menemukan secara garis besar, ada negara-negara yang penyakitnya disebabkan karena kekurangan gizi, dan ada negara-negara maju yang penyakitnya karena kelebihan gizi. Dan saya menganggap itu sebagai analogi dari kondisi era informasi saat ini. Kita punya lebih banyak masalah karena kita punya kebanyakan informasi. Kita kelelep dalam informasi segitu dalamnya, sehingga buat kita untuk memilah mana informasi yang penting dan esensial sama mana yang kurang penting dan esensial itu jadi lebih sulit gitu. Jadi saya setuju dengan sudut pandang Dewi tentang bagaimana kita menggunakan Gawai secara lebih sehat. Tapi menurut saya itu hanya bisa dilakukan kalau kita sudah mengambil jarak dulu. Dan bagi sebagian orang itu bisa jadi merupakan sebuah undangan untuk melakukan detox sesaat. Gitu, untuk berjarak dulu, untuk nggak pakai dulu. Karena hanya ketika kita mengambil jarak, baru kita mulai punya kejernihan untuk memilih dan memilah. Gitu. Dan pada saat kita sudah mulai bisa memilih dan memilah, baru kita bisa bicara mengenai dosis. Berapa banyak kehidupan kita yang mau menikmati hal-hal yang lebih serius versus lebih receh, versus lebih relevan, versus lebih nggak relevan. Tapi jarak awal itu menurut saya penting sih. Gitu. Ini masih masuk ke dalam poin tadi tentang perhatikan apa yang kamu perhatikan. Bagi saya gitu. Ya, seperti layaknya misalnya ketika berpuasa kita jadi lebih menghargai makanan yang ada di. Ya betul. Begitu kita buka puasa baru kita menikmati setiap rasa kunyahan tuh, rasa aslinya seperti apa, nikmatnya seperti apa. Tapi kalau kita belum ambil jarak, kayak kita suruh makan terus-terusan dari pagi sampai sore, terus suruh milih jadi sulit gitu. Karena udah kenyang gitu. Itu tips yang sangat berguna. Mungkin Mas Irfan bisa menambahkan? Iya, saya memaknai literasi dulu. Orang membaca buku itu kan sebenarnya buku itu produk kita, usaha kita untuk merenungkan sesuatu dengan cara mengambil jarak, kira-kira gitu.
Dan orang yang sedang membaca buku adalah orang yang sedang mengambil jarak, merenung-renung gitu. Makanya aktivitasnya biasanya soliter, bahkan dia nggak bisa dilakukan di ramai gitu ya. Sehingga orang perlu merenung begitu. Nah masalahnya sekarang kan tulisan itu sudah, bukan hanya tulisan sekarang, sudah audio, sudah visual, sudah macam-macam itu tampil di layar ponsel kita gitu ya. Akhirnya bacaan tidak lagi membantu kita untuk mengambil jarak begitu, justru malah menyedot kita, menyedot kita dan jadi aktivitas harian. Dulu aktivitas membaca itu kita luangkan di sekian 1 hari atau 2 hari, kita mengundurkan diri dari rutinitas terus membaca. Kalau ini menjadi rutinitas baru gitu, tiap mau bangun pagi langsung buka smartphone, dan itu kayaknya universal ini dilakukan semua orang, habis bangun tidur langsung buka HP gitu. Nah, saya pikir fungsi literasi hari ini harusnya adalah, saya mungkin bukan orang yang konservatif, misalnya buku sekarang katakanlah buku yang bisa dibaui gitu ya, yang bisa dipegang di ini, mungkin nggak apa-apa, hilang nggak masalah. Tapi literasi yang mengambil jarak, membantu kita mengambil jarak untuk memikirkan secara lebih dalam kenyataan di luar kita, itu harus selalu ada, entah tampilannya apapun. Mau dipindah ke e-book atau apalah, yang penting dia harus ada. Jadi ada sebuah media yang membantu kita, yang membuat kita literate gitu, sehingga kita bisa, dan itulah yang merupakan spirit keilmuan kan sebenarnya, usaha mengambil ini, meneliti lebih jernih dari membaca buku, meneliti, menulis dan lain sebagainya, di mana kita akan lebih jernih memandang kenyataan, lebih arif dalam konteks hidup, lebih adil dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Nah, fungsi literasi sebenarnya ada di titik itu, termasuk misalnya yang disebut Pak tadi, soal terkait literasi kebudayaan, saya pikir juga seperti itu. Jadi harus ada orang yang tadi berproses mengenali dirinya jadi sebuah kebudayaan, sehingga dia bisa mengenali kenyataan hari ini yang mungkin perubahannya cepat gitu, sehingga dia bisa mendrive ini kenyataan ini. Kita bisa minimal nggak ikut arus kenyataan yang terus menerus menyerap kita gitu. Mungkin itu saja. Pak, mungkin ada last notes dari Bapak di Sulawesi Selatan, Pak, untuk menutup sesi kita siang hari ini. Ya, terima kasih. Jadi saya ingin menguatkan kembali tentang literasi. Mungkin saya ajukan satu analogi saja, bahwa misalnya kita berada pada sebuah lautan pengetahuan, maka ada 2 cara menikmati lautan pengetahuan itu. Yang pertama menjadi peselancar, yang kedua menjadi penyelam. Nah, orang-orang yang berselancar itu hanya menikmati keindahan di permukaan. Sementara kalau orang yang menyelam itu menikmati keindahan yang di dalam. Nah, apa yang kita percakapkan tadi itu sesungguhnya kekhawatiran itu lebih berpusat pada literasi kita baru sebatas literasi para peselancar, belum menjadi penyelam. Nah, seharusnya yang kita inginkan adalah apapun medianya, kita tetap menjadi seorang penyelam. Cuma memang media yang menjadi media literasi kita saat ini itu memang lebih banyak mengantarkan kita untuk menjadi seorang peselancar saja. Nah, itu poin pertama. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya ada pengalaman yang menarik mengenai keberjarakan atas situasi sosial kita karena pengaruh gawai ini. Sekali waktu saya mengikuti kemah literasi. Nah, begitu pergi ke lokasi kemah literasi karena dia di tempat terpencil, begitu memasuki wilayah perkemahan, itu tidak ada jaringan internet. Semua jaringan internet itu kemudian mati, tidak bisa diakses. Dan saya berkemah pada saat itu kurang lebih 3 hari kemah literasinya. Apa yang terjadi? Saya secara pribadi mengalami sebuah proses
sepertinya menjadi manusia kembali. Karena apa? Karena tidak ada jaringan internet, tidak ada akses untuk dunia luar, maka kita hanya berinteraksi dengan sesama peserta. Nah, di situ saya menikmati percakapan-percakapan berdepan-depan dengan teman-teman yang kemudian kita bisa menikmatinya. Nah, saya kira bentuk-bentuk aktivitas seperti ini, meskipun itu barangkali tidak rutin kita lakukan, itu penting untuk kemudian menjadi alternatif kegiatan hiburan yang kira-kira supaya kita bisa berjarak dengan situasi keadaan kita saat ini yang menurut para pembicara sebelumnya betul-betul membuat kita tidak menjadi manusia yang ideal. Jadi saya kira dengan 2 poin ini menjadi catatan penutup dari saya, dan saya mengucapkan terima kasih karena bisa bercakap dengan para pembicara yang sangat dahsyat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, nah mungkin saya kembali ke teman-teman yang ada di ruangan ini. Tadi kalau saya bisa simpulkan sebenarnya untuk kita bisa melihat dunia dari kejauhan, mau nggak mau memang harus mengambil jarak gitu ya. Walaupun mungkin jarak itu sesuatu yang sekarang fleksibel sekali gitu ya. Tadi kita udah bincangkan bisa yang dekat jadi jauh, yang jauh justru malah jadi dekat banget gitu dengan apa yang terjadi saat ini. Justru yang dekat-dekat nggak boleh terlalu dekat gitu ya, karena nanti harus jaga jarak gitu kan. Tapi berkaitan dengan gimana kita mengakses informasi, gimana informasi itu bisa menenggelamkan kita gitu, mau nggak mau memang kita harus mengambil sebuah jarak, lalu mempunyai sebuah kesadaran, membangun sebuah kesadaran kayak tadi Mbak Dewi bilang gitu, untuk akhirnya punya keputusan-keputusan gitu, yang akhirnya kita nggak mau dikendalikan sama benda ini ataupun gawai yang lain gitu, tapi akhirnya kita malah menggunakannya untuk kebaikan kita. Tapi memang butuh sebuah jarak, sehingga dengan jarak ini harapannya kita mengenali diri kita sendiri gitu kan, mengenali diri kita sendiri, identitas diri kita sendiri, apa yang kita inginkan dalam kehidupan sesungguhnya, bukan cuman dikendalikan sama algoritma yang mungkin berusaha mengambil atensi kita gitu ya. Oke, nah mungkin bagi para panelis yang ada di tempat ini, mungkin karena ini keuntungannya kalau ada di tempat, jadi bisa nambahin. Kalau mungkin ada yang mau ditambahin sebagai last note sebelum kita menutup sesi siang hari ini. Kalau dari saya cukup, cuma mau berterima kasih saja atas kesempatan ini. Dengan Pak Zulhan, walaupun jarak yang begitu jauh, kita masih bisa berdialog dan berkomunikasi. Untuk Reza dan Mas Irfan, juga David, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Sama-sama Mbak Dewi. Kalau dari saya, sebenarnya saya agak terinspirasi dengan ide-ide yang disampaikan oleh Mas Irfan. Tidak secara personal karena kita juga baru kenal hari ini, tapi ini satu hal yang menurut saya menjadi satu realisasi bersama saat ini, bahwa apapun sumber ajarannya, kelihatannya kondisi dunia kita yang berubah pesat saat ini juga menuntut kita untuk membangunkan semacam kesadaran spiritual kita gitu ya. Dan ketika saya bicara spiritual, tentunya saya nggak bicara ajaran tertentu atau agama tertentu, tapi membangunkan kita menjadi manusia yang lebih bangun dan lebih sadar gitu. Karena untuk berhadapan dengan perubahan, ketidakpastian, beradaptasi, gelombang informasi yang membuat kita kelelep dan kewalahan ini, tidak cukup sekedar dengan akal dan intelek saja, tidak juga cukup sekedar dengan rasa dan emosi saja, tapi menuntut kita untuk menjadi manusia yang lebih utuh. Apapun proses latihan dan bertumbuhnya, saya merasa secara global kita saat ini sedang digiring untuk lebih ke arah sana gitu. Dan moga-moga momentum ini bisa membangunkan kita bersama. Gitu. Ya. Terima kasih Mas Irfan. Mungkin sedikit, jadi kalau saya menyambung saja Mas Do. Jadi ada dulu tradisi namanya Genautis, Sauton, terus ada Man Arofa Nafsahu, ada Mawas Diri. Itu semuanya intinya usaha mengenali diri, melihat diri sendiri. Itu di seluruh tradisi dunia sejak dari dulu itu problem manusia itu, kenapa manusia itu banyak problem? Karena dia gak kenal dirinya sendiri, kira-kira gitu. Jadi kalau untuk agar kita berdaulat termasuk bangsa ini ya, dia harus mulai mengenali dirinya sendiri. Dan dia bisa mengambil dari jalur apapun,
Tapi sebenarnya masyarakat kita sendiri sudah menyediakannya yang lebih terkait dengan akar kita sendiri sebagai sebuah bangsa. Dan itu kalau orang mau nanti pasti ada, ya nanti bisa gagal, bisa berhasil, tapi orang harus mau dulu. Orang harus berusaha dulu, baru nanti kita lihat hasilnya apakah itu gagal. Dan konsep mengenali diri itu sudah menurut saya merupakan ilmu puncaknya orang-orang leluhur kita kok. Dan itu yang kita yang harus kuatkan, saya pikir itu. Dan pandemi ini sepertinya justru malah ada hikmahnya, jadi membuat kita sadar untuk kembali kepada diri. Gitu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dewi, terima kasih Mas Reza, terima kasih Mas Irfan, terima kasih juga Mas Sulhan dari Sulawesi Selatan. Terima kasih sudah menempatkan hari ini untuk kembali kita berkumpul, walaupun mungkin ada satu yang secara virtual. Terima kasih atas waktunya, sudah menawarkan sudut pandang yang baru lewat diskusi hari ini. Oke, selama bulan November 2020, Pekan Kebudayaan Nasional akan melaksanakan berbagai program acara, mulai dari konferensi, pagelaran, pameran, parade, hingga kompetisi. Keseluruhan rangkaian acara dapat disimak sahabat budaya di berbagai platform digital, mulai dari televisi hingga layanan video streaming. Jadi jangan lupa disimak acaranya, dan kita terima kasih teman-teman semua, terima kasih juga para panelis yang sudah hadir. Terima kasih Mbak Dewi, Mas Reza, Mas Irfan, Mas Sulhan juga. Terima kasih juga sahabat budaya yang sudah menyimak diskusi kita. Semoga apa yang kita bawakan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, supaya kita walaupun dalam kondisi apapun kita bisa terus mengambil jarak untuk melihat secara jernih isu dan masalah yang sedang kita hadapi, sehingga ujungnya sebenarnya balik lagi supaya kita tetap berbahagia. Terima kasih banyak, mungkin itu saja.